Kala kau punya masalah, bingung dan harus bagaimana, bersabar dan jangan putus asa, bertanyalah pada mama. Masalah yang tak kunjung usai, jangan bingung dan jangan resah, tawakal dan terus berusaha, serahkan pada Allah Ta'ala. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada solusinya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah Allah beri jalan. Insya Allah, insya Allah ada solusinya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah Allah beri jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuntunan akidah bersama kami menuju surganya Allah. Kembali lagi bersama kami di program Tuntunan Akidah. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu nih dari mahasiswa mana? Kalau boleh tahu, dari mahasiswa mana? Universitas Tanggul. Universitas Tanggul. Kalau boleh tahu, di sininya tuh dari jam berapa sih tadi? Apa tadi pagi? Sudah dari jam 7. Oh, dari jam 7, beri tepuk tangan dong. Ada sinar-sinar nih. Ganggu gitu ya Kak ya. Udah sarapan tadi ya? Oh, Alhamdulillah. Nah, yang lainnya udah? sekali mau tak kasih sarapan sih kalau belum tadi kayaknya. Iya. Oke, nah hari ini kita mau membahas apa sih Kak? Kita akan membahas dengan topik yaitu adalah pergaulan bebas di era milenial. Di era milenial, pergaulan bebas. Yang kita tahu kan saat ini handphone, sosial media, dan juga smartphone itu sudah sangat pesat dan sangat laju gitu ya. Perlajuannya berkembang pesat secara cepat gitu. Nah, pasti dalam media sosial dan dalam internet itu pasti banyak sekali hal positif, tetapi dalam hal tersebut juga pasti banyak mudaratnya. Betul atau betul? Betul. Oke. Dan juga di dalam media sosial itu kan pasti banyak beribu-ribu banyak ya hal-hal negatif yang di dalamnya karena hal media sosial. Nah, Banyak lainnya. kita mau ngedatangin ustadz dan ustazah nih yang mengisi program Tuntunan Akidah pada hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah dong buat ustadz dan ustazah. Kalau boleh tahu nih ustadz dan ustazahnya namanya siapa? Saya dengan Ustazah Sinta. Ini nggak ditanyain dari pesantren mana atau gimana. Harus ditanyain dulu berarti. Dari lulusan pesantren mana ini kakaknya? Ustazahnya. Biasanya. Saya dari lulusan pesantren Tanggul kebetulan. Kebetulan sekali dengan para hadirin di sini berarti ya. Betul betul. Kalau yang besar dari mana? Perkenalkan, nama saya Ustadz Indra Nurmantia, lulusan dari pesantren Tanggul juga. Aduh, ini satu angkatan atau gimana ini ustaz dan ustazahnya ini? Kebetulan sih iya. Aduh, pas sekali berarti ini ya. Oke, tanpa berlama lagi, mungkin kita mau ngedengerin ceramah kita untuk pembukaan terlebih dahulu, boleh nggak? Boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pergaulan bebas merupakan suatu yang marak terjadi pada saat ini. Pergaulan bebas dapat menjangkiti siapapun. Ini merupakan penyakit yang terjadi pada pribadi-pribadi labil seperti para remaja. Mereka mencoba apapun tanpa mempedulikan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh hukum, agama, dan sosial. Pergaulan bebas sendiri diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, tidak mempedulikan norma-norma agama maupun masyarakat. Oleh karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah ke hal yang negatif, seperti meminum minuman keras, memakai narkoba, dan seks bebas. Remaja-remaja kita yang merupakan generasi penerus bangsa telah dibutakan oleh budaya-budaya barat yang bebas. Mereka bergaul tanpa adanya batasan, tidak mengenal benar apa itu yang benar, diajarkan di lingkungan sekolah, masyarakat maupun sekolah. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama merupakan suatu faktor terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya Islam telah mengajarkan etika-etika dalam pergaulan bagi remaja. Perilaku tersebut telah dibatasi oleh etika-etika pergaulan yang dinilai oleh agama. Seharusnya para remaja melaksanakan dan memperhatikan etika-etika pergaulan dalam pandangan agama Islam, agar kita menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Ustadz Indra tadi gimana? Dapat pencerahan nggak tentang pergaulan bebas itu apa? Dapat keterangan gitu, jalan jadi terang. Oh, saya tahu. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Indra baru saja. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita dapat berkumpul pada hari ini, pada tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Sebelum mulai ceramah dari saya ingin mendengar sedikit jargon yang tadi dikatakan oleh pembawa acara. Boleh tidak ini para penonton? Boleh. Baiklah. Tuntunan akidah Menuju surganya Allah. para jamaah-jamaah sekalian yang hadir pada hari ini, tentunya para mahasiswa ini sudah tahu apa sih yang dinamakan dengan pergaulan bebas itu. Benar apa benar? Benar. Pergaulan bebas merupakan salah satu pergaulan yang marak terjadi di kalangan para pelajar, terutama kalian ini para mahasiswa, dan sedikit mirisnya mereka para pelaku adalah anak-anak di bawah umur yang bahkan telah mengenal yang namanya rokok. Lalu pergaulan bebas ini memiliki banyak faktor ataupun dampak bagi diri seorang pelajar. Banyak sekali faktor-faktor penyebab dari pergaulan bebas ini. Salah satunya adalah faktor dari lingkungan keluarga, di mana para keluarga dari para anak-anak. Apa artinya? Jika engkau berteman dengan yang namanya penjual minyak wangi, bisa dikatakan penjual minyak wangi tersebut adalah orang-orang yang memiliki ilmu, mereka yang memiliki pandangan tentang iman, mereka yang memiliki kontrol yang baik terhadap iman, maka kalian akan kecipratan
bisa dibilang buruk atau dikatakan dalam pepatah ini adalah mereka para pandai besi. Kalian akan terciprat apinya, kalian akan terciprat baunya. Jadi dapat disimpulkan jika kalian berteman dengan orang-orang yang bisa dibilang memiliki jalan yang buruk, tidak memiliki iman, bahkan sholat saja tidak bisa tepat 5 waktu, maka dari itu kalian akan terciprat juga keburukannya. Kalian akan juga ikut masuk ke dalam lubang yang dinamakan dengan kegelapan, dengan kesalahan yang pastinya akan menjerumuskan kalian ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan saya berikan kepada para pembawa acara. Masya Allah sekali ya Ustazah ini. Jelas sekali lulusan dari pesantren Tanggul ini emang mumpuni gitu ya. Beri tepuk tangan dong. Dari yang dijelaskan dari Ustazah dan Ustadz tadi, bahwasanya banyak sekali pergaulan-pergaulan bebas di mana sana, dan kita mau kasih contoh nih kayak. Ini dia, kebetulan dengan adanya ceramah pada hari ini, kita kedatangan narasumber nih. Ya. Narasumber yang relate dalam yang dibahas pada hari ini. Yang pernah melakukan. Ya, hitungannya pernah melakukan, tapi udah tobat loh ya. Ya, udah tobat. Jadi kita langsung panggil aja narasumber kita. Silakan narasumber. Nah, ini dia. Boleh tepuk tangan dong narasumber. Silakan duduk narasumber. Kalau boleh tahu narasumbernya ini namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Hayati dari Kota Jember, dan di sini saya bersama anak saya bernama Mustafa. Ibu di sini bisa ceritakan nggak pengalaman ibu beserta anak ibu, pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan atau semacamnya? Bisa ibu? Saya menjadi single parent mulai dari tahun 2005. Tepat anak laki-laki saya pada umur 4 tahun. Menjadi single parent bukan hal yang mudah. Saya sibuk mencari nafkah hingga melalaikan anak sematawayang saya. Anak saya terjumus ke dalam kasus narkoba. Yang bisa saya lakukan hanyalah menyesal. Saya ingin meminta pendapat dan saran kepada Ustadz dan Ustazah. Bagaimana cara agar saya bisa menuntun anak saya menuju ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bu Hayati, mungkin ini akan dibahas oleh Ustazah. Mungkin Ustazah bisa kasih saran dan juga kasih pencerahan kepada Ibu Hayati. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Nur Hayati. Menurut saya, yang namanya orang tua adalah mereka yang tugasnya mendidik dan membimbing anaknya menuju jalan yang benar, menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian yang disebabkan oleh mencari nafkah itu sebenarnya sangat betul, karena pada dasarnya orang tua adalah salah satu sumber, salah satu kewajiban bagi orang tua untuk menafkahi anak-anaknya. Namun di sisi lain, kalian para orang tua harusnya juga tahu bahwa di rumah kalian juga memiliki tanggung jawab seorang anak. Jadi sudah sepatutnya sekalipun kalian sibuk untuk mencari nafkah, kalian juga wajib untuk membimbing anak-anak kalian agar dapat berjalan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukup terharu dengan kisah
kisah yang dibacakan oleh Ibu Nur Hayati, apalagi anak sematawayangnya yang terjerumus ke dalam narkoba akibat sebuah pergaulan bebas. Mungkin untuk kedepannya, agar bisa lebih menjaga anaknya agar segera istiqomah, agar tetap istiqomah, yang dapat dilakukan adalah dengan terus membimbing, menuntun, memberikan arahan dan memberikan saran kepada putranya agar dapat berjalan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kita jadikan pelajaran bahwasannya pengawasan dari keluarga itu sangat penting, seperti yang saya sampaikan tadi. Kasus ini merupakan salah satu kasus dari segala banyaknya kasus yang dilakukan oleh pergaulan bebas ini. Para orang tua sudah sepatutnya memberikan arahan yang sangat-sangat intens, dan mungkin untuk kedepannya bisa lebih mengingatkan anaknya untuk sholat lima waktunya, Ibu, untuk melakukan banyak kajian-kajian di masjid, mungkin itu sudah sangat-sangat cukup agar anaknya tetap istiqomah. Baik, terima kasih. Nah, kita sudah mendengarkan cerita dari seorang ibu dari Mustafa, dan juga kita ingin tahu nih dari cerita Mustafa ini sendiri. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya anak dari Ibu Nur Hayati. Sebelumnya saya sendiri tidak tahu mau ceritanya mulai dari mana. Jadi saya mulai terjerumus pergaulan bebas semenjak usia mendekati 16 tahun. Saat itu emang benar-benar saya cuma ikut-ikut sebaya aja. Saya juga kurang tahu awal mulai saya terkena hingga menjadi pecandu obat-obatan tersebut. Lalu waktu mendekati usia 16 tahun, setelah usia 16 tahun, saya mulai menjadi pecandu obat-obatan tersebut. Setelah menjadi pecandu tersebut, saya tertangkap polisi dan kena rehabilitasi. Ya, mungkin itu saja yang diceritakan. Setelah kita mendengarkan cerita dari anak Mustafa, saya ingin bertanya nih, mengapa Anda mengonsumsi obat-obatan tersebut? Itu saya tidak punya alasan tersendiri. Alasan saya mengonsumsi obatan tersebut ya yang awalnya mencoba-coba, lalu rasa enak aja, akhirnya menjadi pecandu. Apakah pada saat kamu melakukan hal yang berada dalam pergaulan bebas tersebut, pada saat Anda mengonsumsi hal tersebut, apakah Anda tidak sempat atau tidak terpikirkan seorang ibu Anda sendiri yang single parent ini? Apakah Anda tidak terpikirkan nanti perasaan ibu Anda seperti apa? Sebenarnya waktu mengonsumsi obat-obatan tersebut memang terpikirkan sesaat,
cerita dari Kang Mustafa tadi cukup menyenangkan. Dari yang awalnya anak single parent, terus terjerumus dari pergaulan bebas, dan juga dari hubungan dengan Kang Mustafa juga sebenarnya sudah ada rasa kasihan gitu sama ibu, tapi gimana gitu kan. Mungkin di sini Kang Mustafa ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari ustazah di sini. Untuk pertanyaan, saya ingin bertanya ke Ustaz sama Ustazah yang terkadang soal ibadah, soal sholat, saya sering merasa kayak suka menunda-nunda, suka tidak istiqomah melakukan ibadah tersebut. Nah, untuk supaya istiqomah itu bagaimana ya sama Ustazah? Oke, mungkin dari Ustadznya bisa menjawab pertanyaan dari Kang Mustafa. Silakan Ustadz. Pertama-tama untuk Nak Mustafa, luruskan niat dan tujuan untuk istiqomah. Yang kedua, memaknai kalimat syahadat. Yang ketiga, berkumpul dan bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Itu saja. Semoga Nak Mustafa bisa selalu istiqomah dan berubah menjadi orang yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Kang Mustafa sendiri ada pencerahan nggak dari yang dipaparkan oleh Ustadz Ibra tadi? Mungkin bisa selanjutnya bisa saya praktekkan sendiri, saya coba untuk lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Amin ya Allah. Mari kita doakan semoga Kak Mustafa ini selalu istiqomah ya Allah. Setelah mendengar kedua narasumber kita di sini, kita bisa memetik kesimpulan bahwasanya kita tidak boleh terjerumus akan hal pergaulan bebas, karena pergaulan bebas tersebut yang awalnya kita merasa senang, tapi dalam kesenangan tersebut pasti akan ada dampak yang begitu besar dalamnya. Ketika Kak Mustafa mencoba itu, mungkin dia merasa senang, dia merasa itu hiburannya, tapi ketika dia sudah sadar dan mendapatkan karmanya, dia merasa, kenapa aku mencoba itu, kenapa aku terjerumus dengan hal itu, padahal itu salah gitu. Mungkin di sini Ustaz dan Ustazanya mau memberikan sebuah ceramah untuk para penonton di sini, mungkin untuk mengetuk hatinya dengan bersolawat dan sebagainya. Silakan Ustaz. Mari kita bersama-sama melantunkan sholawat agar kita senantiasa terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala keburukan dunia dan akhirat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Kak Mustafa di sini mau meminta maaf terhadap ibundanya, ingin bermunajat kepada ibundanya, ingin minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat.
kesalahan yang saya perbuat. Sekiranya saya punya salah terhadap ibu. Ini tepuk tangan dulu dong kepada narasumber kita. Dari narasumber ini kita jadi tahu pergaulan bebas itu seperti apa, contohnya seperti apa, betul Kak? Betul sekali. Jadi ini saya punya saran juga buat kakak-kakak ini, kalau misalkan dan juga pemirsa dari rumah, kalau misalkan kalian sudah terlanjur masuk ke dalam pergaulan bebas itu, sudah terjerumus, coba kalian pikirkan sekali lagi, keluarga kalian, orang-orang terdekat kalian, teman-teman kalian, pikirkan. Karena mau gak mau mereka bakal ikut terikut sangkut pautnya oleh terjumus oleh kalian yang masuk ke dalam pergaulan bebas tersebut. Oke, setelah ini kita mau break sebentar. Mungkin para pemirsa di sini jangan kemana-mana dulu, tetap stay di acara Stay dulu di ini. sini. Kita break sebentar aja, oke? Gak lama kok, oke? Sebelumnya kita mau jaga dulu. Tuntunan Aida bersama kami menuju surganya Allah. Kok haus gitu ya? Haus gak Kak? Haus banget nih, udah tenggorokan kering banget. Oke, haus banget ini kayak kering gitu. Ustaz gimana Ustaz? Gak kering Ustaz? Aduh, saya tadi ini mimpinya sih, Masya Allah, tenggorokan saya ini kering sekali rasanya. Capek juga habis ceramah. Baru dikasih sekarang ini ya. Bisa diminum kan Ustaz? Mau nggak diminum? Narasumbernya juga minum gak apa-apa. Nak Mustafa, Ibu Nur Hadiati. Aduh, aku juga pingin ini Kak. Oh gak dikasih ini, apa ini? Masya Allah sekali ya rasanya. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Alhamdulillah rasanya ini seger sekali, benar-benar Masya Allah. Bener seger-seger sekali. Ya. Bulir-bulirnya itu terasa. Bulir-bulirnya terasa. Oke, kalau boleh tahu produknya ini apa sih? Saran saya ini segera di check out, segera dibeli di kantin ya. Sekarang juga yang asli sudah diminum sama saya. Nanti ada bannernya di kantin gue. Purple Night. Yang asli ada Ustazah Sita lulusan Tanggul gitu. Pesantren Tanggul. Oke, yang rasanya enak banget ya. Yang pastinya dalam jus jeruk ini banyak sekali nutrisi-nutrisi dan juga vitamin-vitamin yang bisa kita nikmati. Gitu kayak. Oke, udah minum, udah lancar lagi gak? Udah siap nih? Alhamdulillah lancar. Ayo siap. Udah siap. Oke. Siap, berarti ini siap dilanjutkan gitu ya? Betul. Siap. Alhamdulillah. Siap lanjut. Ibu Nur Hayati gimana? Gimana? Perasaannya setelah minum ini gimana? Alhamdulillah sih lega. Ya udah lah, gitu aja. Kalau Nak Mustafa? Lebih baik. Lebih baik. Mungkin itu aja. Segera beli loh. Jangan lupa kalau setelah acara ini langsung ke kantin, langsung ke Kopsis, langsung ke koperasi sekolah buat beli ini. Ya, jangan lupa beli ini ya. Kalau misalnya kalian lagi pengen di rumah, pengen stok yang banyak, pengen beli online, langsung aja klik keranjang kuning, oke? Keranjang kuning di bawah ini. Oke. Yuk kita lanjutin ke acara berikutnya nih Kak. Mungkin di sini dari penjelasan Ustazah dan Ustadz yang ada di sini dan juga narasumber, mungkin di sini para penonton ada yang ingin bertanya gitu. Disilahkan. Pengen pencerahan. Oke, ini ada satu. Bisa berdiri? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Imamah dari Universitas Tanggul. Pertanyaannya,
Bagaimana pendapat Ustadz dan Ustadzah mengenai perilaku yang menyimpang yang terjadi di luar sana? Sebagai contoh kasus pemerkosaan terhadap pelajar yang dimana korban perempuannya tersebut itu sudah berpakaian secara tertutup. Terima kasih. Oke, dari pertanyaan Kak Nur Imamah nih tadi ya. Mungkin dari Ustadz dan Ustazah bisa menjawab pertanyaan tadi, memberikan keterangan dan juga kelurusan gitu. Pencerahan lah. Ya, pencerahan. Bisa siapa? Ustadz? Ustazah. Baik. Sambil berdiri ya ini. Boleh banget. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Imamah. Ketahuilah para jamaah sekalian, yang namanya perzinahan, yang namanya pergaulan bebas, itu terdapat pemicunya. Jika dipikir-pikir lebih matang, salah satu cara untuk mengatasi yang namanya pelecehan adalah dengan menguatkan kontrol diri, menguatkan iman, bahwasanya kita para pelajar, kita para remaja sangat-sangat bisa mengontrol diri sendiri. Sebenarnya yang namanya pelecehan itu tidak akan terjadi jika diri kita sendiri memiliki iman, jika diri kita sendiri memiliki suatu kepercayaan bahwasanya hanya dengan memandang mata dari lawan jenis adalah dosa. Terdapat surah di dalam Al-Quran yang berbunyi, Sabilan wasa'afa hisatan kanaina azinatak wala, yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina merupakan suatu perbuatan mungkar dan keji. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Dapat diambil pernyataan dari hal ini bahwasanya kita para pelajar, para remaja ini berhubungan dengan segala sesuatu yang bisa dibilang zina. Maka dari itu, marilah kita menjauhi yang namanya zina agar tidak terdekat ke dalam yang namanya pelecehan. Mereka, para pelaku pelecehan, entah itu laki-laki ataupun perempuan, sama saja sebenarnya. Sama-sama lupa bagaimana cara mengontrol diri, cara untuk meningkatkan iman mereka sendiri. Mungkin cukup jawaban dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada host. Oke, terima kasih kepada Ustazah yang sudah memberikan sebuah pencerahan. Gimana untuk Kak Nur Imamah, apakah pencerahan tadi bisa jadi jalan untuk biar gak itu gitu? Sangat bisa. Oke. Mungkin dari acara kita kali ini kita tutup dulu gitu ya. Soalnya waktunya sudah habis. Ya, waktunya udah habis. Waktunya udah habis, sudah mepet banget ini ya. Tapi kalau misalkan masih ada yang mau bertanya lagi, jangan sungkan-sungkan, kalian bisa langsung kirim atau DM ke Instagram Ustadz, Ustazahnya atau official dari acara kita ini, dan mungkin acaranya yang minggu depan atau selanjutnya bakal kita jawab pertanyaan tersebut. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung cek Instagram kami di tuntunan_akidah. Bisa kirim di sana juga gitu ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, cukup sekian dari kami, dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dalam kami membawakan acara pada pagi hari ini. Kita tutup dengan lagu dulu gitu ya. Biar lihat langsung garing aja gitu. Biar nggak tegang, biar Bu Nur Halimah juga nggak. Nur Hayati, mohon maaf. Oh iya. Nur Hayati, bukan Nur Halimah. Salah. Ya Allah, belum sarapan soalnya. Oke. Mohon maaf ya Ibu. Oke, kita tutup dengan nyanyian terlebih dahulu. Mungkin dari penonton di sini ada yang tahu lagunya, bisa banget buat nyanyi bersama. Ayo, Ustaz, monggo. Agus Tova. Kalau mau nyanyi gak apa-apa Ustaz. Jangan dong. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat.
tipis. Ingat mati, ingat sedih, ingat masa kau sulit, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat, ingat sampai di mata akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim, cepat ucap astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih telah menonton kami dan juga tetap memperhatikan kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa-pemirsa yang ada di rumah dan juga pemirsa yang ada di sini. Cukup sekian dari kami ya kak ya. Mungkin kita akan bertemu lagi di acara selanjutnya. Oke, kami akan tutup dulu di hari ini, di episode hari ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, say hi, Rek. Say hi. Aku ini golein ayam. Tolong Indra. Apa salah Pak? Aku gak apa sampai aku. Tolong Bang. Ya, aku neto aja, gak usah duduk. Tidak tertekan.